Selamat pagi anak. Baik. Apa kabar? Baik. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Berdiri semua, kita berdoa. Silakan. Terima kasih, silakan dulu. Sudah bisa membantu Pak Guru dalam doa. Pak Guru juga mau mengecek kehadiran kalian. Hadir semua? Hadir semua. Terima kasih sudah hadir semua. Kita buka dengan yel-yel. Salam Pancasila. Yes, 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 merdeka. Silakan dulu. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang doa spontan. Ada beberapa gambar tentang, boleh berkumpul melihatnya. Dari gambar perhatikan ada 3 gambar kalau tidak salah. Ini gambar pertama, perhatikan. Gambar kedua, lalu gambar yang ketiga. Diperhatikan. Setelah melihat gambar tadi, bagaimana perasaan kalian melihat gambar orang yang berdoa tadi? Senang. Lalu apa yang mereka lakukan? Berdoa. Bagaimana mereka berdoa? Dengan tulus hati, dengan sopan, dengan tulus, dengan sopan itu mereka berdoa tadi. Nah, anak-anakku, mari kita mendalami materi kita hari ini melalui kitab suci yang diambil dari kitab Matius. Ini dia. Dengarkan.
kelompoknya. Nah, silakan diskusi. Silakan diskusikan isi kitab ini. Nah, ditulis diskusinya, hasil diskusi ditulis dengan mendengar kitab suci tadi. Sudah? Kalau sudah, boleh kelompok yang mana yang mempresentasikannya atau membacakan? Silakan. Mari semua kelompoknya kita dengar. Nanti boleh memberi pertanyaan kepada kelompok yang membacakan. Boleh bertanya nanti kalau ada pertanyaan. Silakan baca. Doa merupakan hasil diskusi kelompok kami. Doa merupakan salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam doa kita berbicara dengan Tuhan, sekaligus mendengarkan kehendak-Nya dan firman-Nya. Dalam doa kita akan selalu mencari hubungan dengan Tuhan, merasakan ketergantungan kita kepadanya, dan menemukan suatu cara untuk beribadat kepadanya. Menurut Yesus, jika kita berdoa, hendaklah masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa kepada Bapa. Maka Bapa akan membalas doa kita yang kita lakukan dengan bersembunyi. Bahkan Yesus mengajarkan agar jika berdoa janganlah bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Terima kasih. Jangan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Kenapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Mengapa? Coba ada yang bisa menjawab, kalian bertiga? Karena dengan berdoa bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Iya, bagus. Jawabannya bagus. Dengan berdoa kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Ada lagi pertanyaan? Ada? Tidak ada? Cukup? Kalau cukup, silakan kembali ke tempat. Lalu kelompok berikut, nanti kelompok ini juga akan memberi pertanyaan atas sanggahannya. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Doa yang berkenan di hadap Allah bukan doa yang panjang dan dengan kata-kata yang indah. Doa yang berkenan pada Tuhan adalah doa yang jujur dan tulus yang keluar dari dalam hati kita. Doa yang jujur dan tulus yang keluar dari dalam hati kita adalah
Iya, bagus, bagus jawabannya bagus. Dengan berdoa jujur, doa kita bisa diterima oleh Tuhan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, boleh kembali. Silakan. Terima kasih. Terima kasih sudah bisa membacakan hasilnya. Jadi kesimpulan pada kitab suci tadi bahwa doa itu merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan Tuhan. Karena dalam doa kita berbicara dengan Tuhan, artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Sekaligus kita mendengarkan firman-Nya dan kehendak-Nya. Jadi doa yang berkenan di hadapan Allah itu bukan doa yang panjang atau yang kata-katanya indah, tetapi doa yang bagus itu adalah doa yang keluar dari dalam hati dengan tulus dan ikhlas. Yesus juga mengajarkan bahwa kita berdoa itu jangan bertele-tele dengan kata-kata yang indah, bukan seperti itu. Tetapi menurut Yesus kalau kita berdoa itu masuklah di dalam kamar dan tutup. Di situ kita berdoa dengan tulus dan ikhlas. Itu maksud Yesus. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kita berdoa itu jangan bertele-tele atau berpanjang lebar tukar doanya. Itu doa yang seperti orang tidak mengenal Allah. Jadi pada kesimpulan ini, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Pak Guru mau memberi pertanyaan atau tugas. Pertanyaan yang harus kalian jawab ini. Bagaimana doa yang berkenan kepada Allah menurut Matius 6 ayat 5 sampai 8? Bagaimana doa yang berkenan kepada Allah? Doa yang tulus hati dan ikhlas. Bagus. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana sebaiknya berdoa menurut Yesus? Tadi Pak Guru sudah jelaskan, berdoa itu jangan bertele-tele. Jadi menurut Yesus berdoa itu jangan bertele-tele atau berpanjang lebar. Itu. Lalu yang ketiga, apa pesan kitab suci yang mau kita ambil dari cerita kitab suci tadi? Pesannya adalah bahwa kita berdoa itu harus dengan tulus hati dan ikhlas, secara terbuka kepada Tuhan. Kita mengungkapkan harapan kita kepada Tuhan. Itu harapan Yesus bahwa kita berdoa itu tulus dan ikhlas. Itu anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebagai bahan refleksi kita, Pak Guru akan bacakan ini supaya jadi bahan renungan untuk kalian. Allah adalah Bapa. Sebutan Bapa menunjukkan relasi akrab dan dekat antara Allah dengan kita. Kita percaya bahwa Allah selalu terbuka untuk mendengarkan segala keluh kesah serta mengungkapkan perasaan suka duka kita. Yesus bersabda lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan kata-kata yang indah, dengan yang panjang, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lalu jadi bahan renungan, sudahkah kalian berdoa secara jujur dan spontan dalam hati? Allah mengetahui dan setia mendengarkan segala keluh kesah kita, segala isi hati kita. Sudahkah kalian berdoa seperti itu? Itu jadi bahan refleksi atau renungan kalian. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, pada akhir pelajaran kita hari ini, Pak Guru mau memberikan tugas kalian. Boleh dicatat ini tugasnya. Catat di buku. Membuat dan mempraktekkan doa spontan. Membuat dan mempraktekkan doa spontan dalam berbagai kesempatan doa bersama.
Sudah ditulis? Sudah. Bagus, terima kasih. Kalau sudah, itu nanti dikerjakan untuk berikutnya di kita pada pertemuan berikut kita akan membahas lagi. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, akan menutup pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Ada yang bersedia memimpin doa? Atau Pak Guru saja yang memimpin doa? Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Nanti kita mengucapkan kemuliaan. Kita buka dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, pembelajaran kita sudah selesai. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.